Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Rabu dalam rangka mengkaji tauhid, pembahasan tauhid dan akidah menggunakan kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuki masail bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hingga ketika sudah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka pun berkata, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Mereka menjawab, al-haq, kebenaran, wa huwal 'aliyyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Nah, ini judul babnya. Kita sudah bahas hadisnya, 2 hadis yang disebutkan oleh Syekh dalam bab tersebut, dan kita juga sudah bahas beberapa masalah dalam bab tersebut. Kita sudah sampai Soal 17 lagi. 17 ya. 17 ya. Lagi ya. Soal 17. Ya, 17. Oh ya. Ya, jadi ya Bapak-bapak masih ingat hadisnya kan? Maksudnya biar nggak perlu ngulangi lagi kan, tentang malaikat yang mendengar firman Allah Ta'ala sehingga mereka pingsan. Ya, jadi kita terakhir sampai permasalahan ke-17. Coba kita supaya nyambung, mulainya dari ini dulu, dari apa? Ya, Ar-Rabi'ah Asyra, permasalahan 14. Jadi pencuri berita, setan pencuri berita dari langit ini, kadang mereka terkena meteor sebelum menyampaikan berita yang mereka curi kepada Dukun. ya, belum sempat ini kan udah kena meteor. Dan kadang mereka nyampaikan dulu beritanya baru terkena meteor ya. Ini permasalahan 14. Lalu permasalahan 15, qaulul kahin yasduqu ba'dal ahyan. Tapi di sini permasalahan 15 yaitu kahin, tukang ramal, orang yang ngaku tahu perkara gaib, kadang dalam beberapa kesempatan dia benar. Ya tidak? Ya. Ya, makanya yang seperti ini jangan kita kagum. Wow, dia ngomong benar loh. Kadang sebagian ada, saya dapat cerita, ada seorang yang berobat ke seorang yang gitulah, ahli gitu kan. Dia naik angkot, turun, jalan ke tempat ininya. Lalu ditanya sama ininya, tukang ramalnya semacamnya. Nah, Anda mau ini kan, mau berobat? Tahu. Tadi Anda naik angkot ini kan warnanya begini kan? Apa tahu? Di samping Anda tidak ada ini kan? Apa tahu? Nah, kalau orang awam, hebat. Nah, sebenarnya yang seperti ini tidak hebat, karena dia tahu dari mana? Dari jin. Jin ini kan selalu ini mengawasi seorang manusia, dan jin manusia pun kan punya korin, dan jin pun bisa bertanya kepada korin, tadi sama siapa aja dia di samping dia aja kan? Ya, makanya jangan kagum menyaksikan orang yang seakan-akan tahu perkara gaib. Ya, kalau perkara gaib yang seperti ini namanya gaib nisbi. Nisbi itu artinya menurut sebagian orang gaib, tapi menurut orang lain gaib. Menurut sebagian orang gaib, tapi menurut orang sebagian lain tidak gaib. Contohnya gini, kalau ada orang misalkan di Amerika terjadi gempa bumi, nyaksikan tidak berarti? Nyaksikan. Nah, kalau ada orang di Indonesia tanpa melihat TV, tanpa melihat apa, ngaku saya melihat gempa bumi di Amerika, berarti dia mengaku tahu apa? Hal gaib. Perkara gaib, tapi namanya gaib nisbi, yang tidak diketahui sebagian orang, tapi diketahui oleh sebagian orang. Karena contohnya yang di Amerika tahu kan? Tahu. Bagi mereka bukan gaib kan? Tapi bagi orang Indonesia gaib kan? Tapi ada yang namanya gaib mutlak, tidak diketahui oleh semua makhluk. Ya,
Contohnya apa? Kejadian esok hari. Apa yang terjadi pada esok hari? Ada yang tahu? Nggak ada. Nggak ada satupun makhluk tahu. Jin juga nggak tahu. Rasul pun tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Ada yang tahu? Kita matinya kapan? Iya betul. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Allah sebagai surat Luqman, tidak satu pun jiwa yang tahu apa yang akan ia kerjakan esok hari. Nggak ada yang tahu. Jadi nggak ada yang tahu kapan dia meninggal, apa yang dikerjakan esok hari nggak ada yang tahu ya. Itu gaib mutlak. Adapun gaib nisbi artinya menurut sebagian orang gaib, menurut sebagian tidak. Maka bisa jadi ada yang tahu, bisa jadi ada yang tidak ya. Nah yang tadi seperti itu gaib nisbi. Ada sebagian orang tahu, kamu tadi naik angkot ini kan, lalu warnanya ini, kamu turun di sini kan. Nah kalau orang yang bodoh, tapi bisa tahu semuanya tentang saya. Nah padahal itu kerjasama dengan apa? Jin. Jadi jangan kagum loh. Mungkin pengalaman juga tuh, Sat. Apa? Mungkin dia tahu karena pengalaman kan dia tahu arah angkot warna. Iya bisa jadi. Orang kan Ya namanya dia pendusta memang. Kadang bisa jadi ya memperkirakan aja kan udah terbiasa. Oh mungkin kamu naik sini kan, turun di sini. Ya kan, naik ojek kan. Itu. Kayak gitu. Ya, kami kan karena kebiasaan. Kebiasaan juga. Cuma kalau orang yang bodoh hebat. Ya, itu permasalahan ke-15 ya. Jadi yang namanya kahin, tukang ramal, dukun atau sihir dan semacamnya, kadang mereka benar dalam beberapa kesempatan ya. Jadi tidak pada semua kesempatan, kadang benar ya. Di antaranya karena apa? Berita yang didengar dari langit ya. As-sadisata asyra, permasalahan ke-16, kaunu yakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Si kahin tadi, tukang tenung tadi, tukang ramal tadi, dia berdusta, menggabungkan antara berita yang didengar dari langit tadi dengan 100 kedustaan. Dia campur satu kebenaran dicampur dengan 100 kedustaan. Nah ini kebiasaan tukang tenung. Artinya lebih banyak dustanya atau benarnya? Dusta. Jangan sampai karena benar satu dipercayai semuanya ya. Jangan percaya begitu. Itu permasalahan ke-16. As-sabi'ata asyra, permasalahan ke-17, annahu lam yusaddaq kadhibuhu illa bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Bahwasanya kedustaan tukang tenung tadi tidaklah dibenarkan kecuali gara-gara perkataan yang dia dengar dari langit, dari temannya itu setan. Dia tidak dibenarkan kedustaannya itu kecuali gara-gara itu ya. Gara-gara berita yang dia dengar dari temannya yang mencuri apa? Berita dari langit ya. Itu permasalahan ke-17. At-taminata asyra, permasalahan ke-18 kata Syekh di sini, qabulun nufusi lil batili. Kaifa yata'allaquna bi wahidatin wa la ya'tabiruna bi mi'atin. Penerimaan jiwa terhadap perkara yang batil. Penerimaan jiwa-jiwa terhadap perkara yang batil. Artinya gini, ada orang-orang yang menerima perkara yang batil. Bagaimana bisa mereka bersandar pada satu tapi tidak memperhatikan yang 100? Jelas Bapak? Artinya bagaimana bisa kok mereka gara-gara satu benar tapi yang 100 dustanya tidak diperhatikan? Nah ini tidak pantas Bapak. Jadi kita kalau dalam menilai seseorang, lihat mayoritas perkataan dan perbuatannya. Ini sikap adil. Artinya begini, kalau seorang ini misalkan keumumannya perbuatannya itu buruk, jahat, tapi kadang dia baik, kadang 1, 2, 3 baik, maka kita nilai dia baik atau buruk? Buruk, karena kita lihat yang dominannya paling banyaknya. Ya, yang dominannya dia buruk, berarti kita katakan buruk. Nah, tapi kalau ada orang baik, perilakunya baik, perkataannya baik, cuma ada kesalahan 1, 2, 3, maka yang kita nilai dia ini orang baik atau buruk? Baik. Baik, karena yang dominan baik, bukan yang buruk. Nah, kita kembali ke tukang tenung. Mereka yang paling seringnya dusta atau jujur atau benar? Dusta kan? Berarti kita anggap dia pendusta. Ya. Kalau orang sudah berapa kali dusta, udah pendusta. Ya, tapi kalau orang misalkan dalam kehidupan seharinya dia
jujur. Cuma mungkin suatu ketika dia dusta, ketahuan dusta. Maka apakah kita anggap dia pendusta? Tidak. Tidak, hanya karena satu enggak. Tapi kalau seorang udah sering dustanya, nah ini baru dianggap pendusta. Jelas Bapak ya? Jelas. Orang sering berbuat jahat, kebaikannya ada sedikit, tetap kita anggap jahat. Tapi kalau seorang banyak berbuat baik dan sedikit jahatnya, sedikit buruknya, kita anggap dia baik. Ya, karena tidak ada manusia yang sempurna, ya sempurna baik semua nggak ada. Ya, siapapun kecuali para nabi. Para nabi memang Allah jaga. Tapi kalau saya nabi mau ulama sebesar sekalipun, pasti memiliki kekurangan dan kelemahan, Bapak ya. Nah ini permasalahan ke-18. Kata Syekh di sini at-tasi'ata asyra, permasalahan 19. Kaunu yatalaqqa ba'dhum ila ba'din tilkal kalimata wa yahfazunaha wa yastadilluna biha. Keadaan mereka itu para pencuri berita dan ininya apa? Dan tukang tenungnya, mereka saling memberikan, sebagian dari mereka memberikan perkataan yang dicuri itu kepada sebagian yang lain dan menghafalnya, bukan menghafalnya, menjaganya dan berdalih dengannya. Nah, ini para wali setan semua, baik dari kalangan jin maupun manusia. Mereka saling berbagi. Jadi mereka pesan berbagi, Bapak. Bukan orang soleh aja berbagi, orang yang jahat pun saling berbagi. Mereka saling berbagi satu sama lain kalimat yang didengar dari mana? Langit itu. Lalu mereka jaga, lalu mereka jadikan dalil. Dalil untuk apa? Berbohong. Ini terjadi gini, begini. Itu Bapak. Jelas Bapak? Ya, ini permasalahan ke-19. Al-Ishrun, itsbatu sifati khilafan lil asy'ariyatil mu'attilati. Dalam permasalahan ke-20 ini terdapat penetapan sifat. Sifat apa? Sifat Allah. Berbeda halnya dengan Asy'ariyah, penolak sifat. Ya, kenapa Syekh menyebutkan gini? Syekh ingin menegaskan bahwasanya manhaj atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kita menerimanya tanpa menyelewengkan maknanya atau menolaknya atau menyerupakannya dengan sifat makhluk. Nah, ini kaidah Ahlussunnah terhadap nama-nama dan sifat Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam, bahwasanya sikap kita terhadap nama-nama dan sifat Allah itu menerimanya min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa menyelewengkan maknanya, membelokkan maknanya, dan tanpa menolaknya. Wala takyifin wala tamthil, dan tanpa menentukan hakikatnya dan juga menyerupakannya dengan sifat makhluk. Jadi ada 4 penyimpangan terkait nama-nama dan sifat Allah. Ini harus kita jauhi. Pertama, tadi menggunakan tahrif, membelokkan maknanya. Seperti contoh dalam firman dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah istiwa di 'arsy. Istiwa ini kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari disebutkan dari riwayat tabi'in Mujahid kalau tidak salah. Nah, istiwa maknanya al-'ulu wal irtifa, tinggi di atas. Nah, Tuhan yang Maha Pemurah tinggi di atas arsy. Itu ya. Nah, tapi orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah membelokkan makna istiwa. Istiwa artinya tinggi di atas, mereka jadi istaula, menguasai. Makanya kata mereka maksud ayat ini Tuhan yang Maha Pemurah menguasai arsy. Nah ini namanya tahrif, termasuk penyimpangan yang dijelaskan dibantah oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah. Ya, ini tahrif. Penyimpangan kedua ta'til, menolak. Kalau tadi nerima tidak ayatnya? Nerima, tapi maknanya dibelokkan. Mereka ini sifat Allah istiwa, tapi maksudnya yaitu menguasai, bukan tinggi di atas arsy. Nah yang kedua ini memang ditolak sifatnya. Allah nggak punya sifat istiwa. Nah ini orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya, ini ta'til. Lalu takyif. Takyif itu artinya
menentukan hakikatnya. Allah istiwa di arsy, tinggi di atas arsy. Oh, tingginya itu seperti ini nih, ditentukan. Nah, ini juga termasuk boleh tidak menentukan? Tidak. Akhirnya nggak boleh ya, karena perkara gaib kan. Kita cukup yakini sifat tersebut, maknanya, adapun hakikat seperti apanya kita serahkan pada Allah. Itu takyif. Lalu terakhir tamtsil, menyerupakannya. Contohnya apa? Allah tadi istiwa di arsy, tinggi di atas arsy. Oh, Allah tinggi di atas arsy seperti tingginya orang ini di atas genteng. Ini namanya apa? Menyamakan. Dan semua ini penyimpangan. Jelas Bapak ya? Ahlussunnah tidak seperti itu. Kita tetapkan bahwa Allah istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy. Adapun bagaimana hakikatnya kita serahkan pada Allah. Karena ini perkara gaib, ya tidak? Ya kan, karena kan tidak ada di antara kita yang pernah bertemu dengan Allah, ya tidak? Ya. Yang kalau masalah hadis yang malaikat pingsan mendengarkan Allah berfirman itu Asy'ariyah bisa terima nggak? Nah itulah mereka sendiri bingung menyikapi hadis ini. Karena mereka meyakini bahwa Allah itu berfirman tanpa huruf dan suara. Terus gimana dalam ayat ini, hadis ini? Bingung mereka. Lemah. Bingung. Ini bilang. Oh, kalau lama nggak mungkin. Mereka sendiri ini apa ya, dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari, berani ya. Ditambah lagi kan itu di langit kan. Ya itulah Pak. Ya sebenarnya itu udah fitrah manusia, nggak akan bisa diingkari. Pernah Imam Abul Ma'ali Al-Haramain Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini ya. Ya, suatu hari dia berceramah di majelisnya. Dia menyatakan Allah itu ada sebelum arsy ada. Tanpa beliau tidak menyebutkan bahwa Allah di atas arsy. Lalu datanglah Imam Hamdani, seorang ahli hadis, di majelis beliau. Wahai Ustaz, tolong jelaskan kepada kami apa kami ini kalau doa selalu hati kami ini mengarah ke atas. Kalau kami berdoa nih, biasanya hati kami kok menuju ke atas. Bagaimana cara kami menghilangkan perasaan seperti itu? Jelas Bapak maksudnya. Ini yang nanya ahli hadis, ini yang berbicara seorang ahli kalam. Beliau selain ahli usul fikih juga. Nah setelah ditanya gitu, beliau Hayyaranil Hamadani udah buatku bingung katanya. Iyalah, karena orang berdoa kan tetap fitrahnya kan dia merasa di atas kan Tuhannya kan. Tapi ketika ditanya gitu, gimana cara kita menghilangkan perasaan bahwa hati kita ke atas, gimana caranya? Akhirnya dia jadi pusing, dia bingung, nggak bisa jawab pertanyaan tersebut. Nah itu makanya Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini Al-Haramain sendiri akhirnya beliau punya kitab khusus menyebutkan rujuk beliau dari keyakinan ilmu kalam. Ya, jadi beliau menetapkan sifat-sifat. Ya walaupun masih ada mungkin yang tersisa karya-karya beliau dulu yang belum rujuk, yang masih tersebar. Nah itu Bapak ya. Banyak lagi. Berarti yang menyampaikan bahwa Allah ada itu sebelum kata ada itu ada. Allah sudah ada. Nah itu keyakinan ilmu kalam. Kalam juga. Ya kalam itu jadi bingung sendiri, gila dia akhirnya orang kayak gitu. Yang terang jadi gelap. Iya. Yang di Jakarta itu berarti ya termasuk kalam itu kan. Ya makanya sampai puncaknya mereka menyatakan Allah itu tidak ada. Allah menolak Allah dan juga tidak ada. Allah tidak ada dan tidak ada. Jadi apa? Bingung gitu. Dia bingung dia sendiri. Itu stres kayak gitu ya. Pokoknya ilmu kalam itu memang ilmu yang merusak. Ilmu filsafat itu ilmu yang merusak akal kita. Kita tidak membutuhkan ilmu kalam. Kita tidak butuh ilmu filsafat. Ya, cukup pelajari Al-Quran, hadis, sudah cukup. Fikih, dan itu cukup untuk bagi kita untuk mengenal agama kita. Kita tidak butuh ilmu kalam. Makanya Imam Syafi'i sangat keras sikap beliau terhadap ilmu kalam. Walaupun anehnya orang yang intisab mengaku mengikuti beliau, anehnya banyak bergelut ilmu kalam, sedangkan beliau sendiri mengingkari ilmu kalam. Beliau menyatakan hukumanku bagi orang yang bergelut dalam ilmu kalam, mendalami ilmu kalam, yaitu dia dipukul dengan sendal lalu diarak keliling kampung, dipermalukan maksudnya itu. Karena kenapa bisa begitu? Karena dengan belajar ilmu kalam itu bisa merusak akal kita. Jadi kita jadi ragu akan agama kita. Semuanya diragukan. Ya semua diragukan. Karena di antara prinsip mereka, pertama itu ragukan segala sesuatu. Jangan yakini, ragukan semuanya. Setelah itu pikirkan gimana caranya supaya ini benar nggak, baru pikirkan. Nah ini kan rusak kalau kita nggak seperti itu.
Kita sudah tahu apa rukun Islam, rukun iman. Udah kita yakini kan? Nggak perlu dilakukan dulu baru yakini, ya nggak? Berarti di tempat kami itu banyak ya, teman-teman yang dari pesantren. Nggak. Kalau kata Syekhul Islam itu nggak ada ininya. Artinya kalaupun belajar, kalaupun tidak belajar, tidak akan merugikan apa istilahnya ilmu kita juga, nggak merugikan pengetahuan kita. Insya Allah kita tetap bisa memahami Al-Quran hadis. Justru kalau belajar ilmu kalam itulah kita jadi bingung sendiri, terutama memahami ayat-ayat sifat Allah. Kenapa muncul berbagai sekte, Mu'tazilah, Jahmiyah dan semacamnya? Yaitu karena buah dari ilmu kalam. Ilmu kalam itulah yang menyebabkan orang akhirnya mempermasalahkan ayat-ayat tentang sifat Allah, hadis-hadis tentang sifat Allah dipermasalahkan. Ini sepertinya kan tidak masuk akal. Kalau Allah di atas, berarti Allah kan ada pada arah tertentu. Allah berarti menempati suatu ruang. Allah udah menyamakan dengan makhluk. Ya ini akibat belajar ilmu kalam ya. Makanya tidak ada manfaatnya. Ya kecuali bagi orang yang mau membantah. Itu nggak masalah. Kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau membantah para filsafat, ahli filsafat, para ahli ilmu kalam. Bagaimana caranya? Ya dengan baca buku mereka kan? Ya tidak. Nggak bisa kita membantah suatu pemikiran tanpa membaca. Kalau tiap membacanya ya kita atau sekedar ngikutin perkataan orang ini gimana cara bantahnya itu. Nah ini masih lemah. Tapi harus baca lalu kita rujukan mereka siapa. Nah yang seperti inilah yang bantahannya kuat, Bapak. Tapi kalau ikut-ikutan, misalnya gini Bapak, contohnya begini lah. Misalkan Jais punya pemikiran apa, saya nggak bertanya langsung, tidak melihat bukunya, tapi saya dengar dari bantahannya Pak Yunus tuh ya. Yang seperti ini bantah, kalau saya membantah, bantahnya tidak kuat, ya tidak. Tapi kalau saya langsung baca kitab apa perkataan dia, rekaman dia, lalu saya bantah, itu kuat kan? Karena langsung dari sumbernya kan. Tapi kalau dari orang lain tidak kuat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membantah para ahli mutakallimin, para ahli mukalam, filsafat, langsung baca kitab mereka, dibantah habis-habisan. Dan itu lebih kuat. Makanya di antara sebab taubatnya Syekh Muhammad Khalil Harras, beliau seorang dosen di Al-Azhar ya, di Mesir. Beliau menyusun kitab disertasi tujuannya untuk membantah Ibnu Taimiyah. Baca kitab dia, Dar'u Ta'arud Bainal Aql wa Naql. Kitab segini. Ini bantahan paling luar biasa terhadap para ahli kalam. Ya. Tadi ingin membantah Syekhul Islam, tapi setelah baca malah ini bantahnya benar logis beliau. Malah akhirnya beliau simpati sama beliau. Akhirnya jadi pembela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu diantara Bapak ya. Jadi ya kalau kita membantah langsung jangan pakai sumber kedua, langsung dari sumber pertama. Bagi yang mampu, ya, kalau yang nggak mampu jangan paksakan juga. Kalau contohnya diantara ulama di abad 20 yang memang terkenal dalam masalah membantah, yaitu Syekh Ihsan Ilahi Zahir, ulama Pakistan. Jadi beliau ini termasuk ulama yang gigih dalam membantah semua sekte sesat, dari kalangan Sufi, Syiah, ini dan beberapa sekte yang nggak mau saya sebutkan namanya. Nah ini, jadi beliau semuanya dibongkar. Makanya banyak yang marah sama beliau. Ya. Tapi beliau itu ketika membantah tidak dari sumber kedua, beliau baca langsung kitab dari sumber bukunya orang Syiah dan orang Sufi langsung. Makanya bantahan beliau sangat menyesakkan mereka gitu. Dan beliau memang punya kemampuan, dan beliau ketika membacanya bukan cuma dari bahasa Arab saja, dari bahasa Persinya, dari bahasa Urdunya. Karena beliau setelah lulus dari Jamiah Islamiyah, Universitas Islam Madinah, beliau pulang ke Pakistan. Karena dulu kan untuk naik ke S2, S3 itu nggak semudah sekarang Bapak. Saya dengar dari seorang ustadz yang pernah kuliah zaman dulu di Madinah, kalau dulu itu untuk S2 itu nggak mudah. Artinya peluang nggak dibuka secara umum gitu, maksudnya sedikit lah pokoknya. Sedangkan kalau sekarang kan mudah sepertinya, nggak S1 bisa mau S2 kan. Kalau dulu nggak, dia S1 setelah itu pulang ke Pakistan lalu dakwah. Nah sambil beliau dakwah, beliau juga kuliah di 7 jurusan. Masya Allah. Wah cerdasnya gimana beliau, luar biasa kan. Dan beliau jurusan apa saja, sastra Persia, Persia, terus hukum, lalu apa lagi lupa saya,
pokoknya yang terkait ilmu-ilmu sosial politik semua beliau lahap. Jadi beliau itu mungkin beliau niatkan sebagai sarana yang mendukung apa? Dakwah beliau. Dan beliau itu. Nah, saya kembali lagi ke Syekh Ihsan Ilahil Zahir ini. Jadi beliau ini termasuk ulama yang gigih dalam membantah semua sekte sesat yang ada di abad 20 ini. Syiah, Sufi dan semuanya beliau bantah. Kalau Bapak lihat di Google kitab-kitab beliau tertulis gitu. Syekh Ihsan Ilahil Zahir. Nah, karena sikap beliau yang seperti itulah banyak yang marah sama beliau. Ya, karena beliau tegas saja menyebutkan dibongkar semua keburukan sekte sesat itu. Sehingga akhirnya orang-orang sesat ini mereka kan orang bangkrut, nggak punya ilmu. Beraninya apa biasanya? Lapor. Paling fitnah atau apa. Nah, kita bisa juga akhirnya mereka pakai cara-cara licik dan pengecut. Jadi ketika beliau sedang muhadharah, pidato ceramah di hadapan Jam'iyah Ahli Hadis. Jadi kalau di Pakistan ada organisasi Ahlu Sunnah namanya organisasi Ahli Hadis. Di India juga ada. Jadi ketika beliau sedang ceramah di hadapan para ulama, ya meledaklah bom. Beberapa orang meninggal di tempat dan beliau termasuk yang terkena bom tersebut, luka parah beliau. Beliau dirawat ketika itu parah di Pakistan kan, sampai akhirnya diminta karena beliau udah parah, Mufti Arab Saudi Syekh Abdul Aziz bin Baz meminta kepada Raja Fahad untuk membawa Syekh Ihsan Ilahil Zahir dari Pakistan ke Arab Saudi. Akhirnya dibawa oleh pesawat khusus. Dibawa nyampe Riyadh, dia diobati, namun Allah menakdirkan lain. Kita berharap, mungkin ulama dulu berharap lanjutlah biar beliau bisa berjuang lagi dalam dakwah. Ternyata Allah takdirkan beliau meninggal. Nah, ini menunjukkan itulah kebiasaan orang-orang yang menentang kebenaran. Mereka nggak punya senjata kecuali itu. Kalau untuk debat, untuk adu hujah, mereka merasa diri mereka kalah. Makanya mereka menggunakan cara-cara pecundang. Ngecut itu apa? Nah, jelas Bapak ya. Jadi karena mereka nggak bisa menghentikan bantahan-bantahan Syekh Ihsan Ilahil Zahir itu, akhirnya mereka menggunakan cara itu, dibom. Ketika lagi nah, itu di Pakistan. Begitu juga kalau di Yaman sama juga. Muridnya Syekh Mukbil sedang berceramah, dibom juga. Orang Syiah. Iya, karena dakwah Ahlus Sunnah itu di Yaman pesat juga. Dulu kan di Yaman itu identiknya Syiah Sufi gitu aja. Ahlus Sunnah minoritas. Ya, tapi setelah Syekh Mukbil dakwah pesat ke kampung-kampung, kota-kota. Banyak yang mengenal dakwah sunnah seperti itu. Nah, perkembangan dakwah seperti inilah yang membuat Takut. Orang-orang Sufi, orang Syiah merasa sempit dada mereka. Dan ketika bantah, mereka bisa juga bantah. Nah, makanya mereka menggunakan cara-cara ya kayak tadi, cara-cara pengecut dengan kalau saya mobil nggak, tapi muridnya kena. Itu Bapak ya. Itu terkait masalah ini. Tadi kita kembali lagi permasalahan ke-20, penetapan sifat-sifat Allah. Berbeda halnya dengan Asy'ari yang menolak sifat Allah, yaitu permasalahan ke-20 ya. Dan memang inilah sekali lagi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terkait nama dan sifat Allah, menetapkan nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu juga yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam muqaddimah beliau dalam kitab Ar-Risalah. Beliau menyebutkan Alhamdulillah, beliau memuji Allah, segala puji bagi Allah, alladzi kama wasafahu bi nafsu. Segala puji bagi Allah sebagaimana Dia menyifati dirinya sendiri, wa fawqa ma wasafahu bi khalquh, dan sebagaimana yang disifatkan melebihi apa yang disifatkan oleh makhluknya. Allah itu sebagaimana yang Allah sifatkan terhadap dirinya dan melebihi apa yang disifatkan oleh makhluknya. Menunjukkan bahwa Ahlussunnah itu menetapkan sifat-sifat Allah. Ya. Kita lanjut. Itu permasalahan ke-20. Al-hadiyatu wal-'ishrun, permasalahan ke-21. At-tasrihu bi anna tilka rajfata wal ghasyya khaufan min Allah 'azza wa jalla. Permasalahan ke-21 ya. Ketegas atau tasrih, pernyataan yang jelas bahwasanya bergoncangnya langit dan pingsannya para malaikat itu dikarenakan takut kepada Allah. Kan sudah kita bahas dalam hadis kan, ketika Allah berfirman langit pun bergoncang, para malaikat pun pingsan.
Apa sebabnya? Tak. Khaufan minallahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah azza wa jalla. Ya, jelas Bapak. Itu permasalahan ke-20, 21. Ats-tsaniyatu wal 20, permasalahan ke-22, annahum yakhiruna lillahi sujada. Bahwasanya para malaikat bersungkur sujud kepada Allah. Setelah mereka mendengar, mereka sujud lalu pingsan. Nah, ini para malaikat. Ya, kenapa mereka sujud? Sekali lagi, Takut. karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ini selesai kita dari bab firman Allah Ta'ala, hingga jika telah dihilangkan ketakutan dari mereka, mereka pun berkata, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Mereka berkata, al-haq, kebenaran, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Selesai. Jelas Bapak? Ya. Tadi yang mau kita bahas terkait bab ini sudah jelas. Jelas, lanjut ya. Yes. Ya, sekarang kita masuk bab baru yang disebutkan oleh Syekhul Islam sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sini. Babus syafa'ah. Bab syafa'ah. Syafaat artinya apa? Apa yang dimaksud syafaat? Pertolongan. Syafaat itu seperti ini. Misalkan ya, saya mau menempati jabatan tertentu, ya, istilahnya gitu. Atau begini, misalkan ada pembagian BLT, ya kan kayak gitu kan. Kadang nggak bisa langsung gitu aja, harus ada orang yang dihubungi kan. Gimana nih saya mau dapat ini? Akhirnya orang ini yaudah, nanti saya hubungi penanggung jawabnya untuk menyalurkan ini ke kamu. Nah, ini namanya minta apa? Syafaat. Jadi orang yang saya hubungi ini minta kepada orang yang berperang, pemegang kebijakan itu untuk memberikan. Nah, itu namanya syafaat. Kalau rekomendasi ini, Nah, itu bisa bilang rekomendasi. Orang dalam. Ya kurang lebih gitu lah. Ya. Atau istilahnya gini, contohnya gini. Misalkan dalam satu kejadian ada seseorang yang divonis oleh hakim Mati. harus hukum mati karena kriminalitasnya sudah di luar kebiasaan, sudah sangat berat, harus dihukum mati. Nah, akhirnya pihak keluarganya bingung, gimana nih, masa saudara kita dihukum mati? Akhirnya keluarganya mendatangi orang yang dekat dengan hakim. Tolong Pak, tolong lobilah hakim ini supaya mengurangi Hukuman. vonis tersebut, yang hukum mati lah, kalau bisa seumur hidup. Nah, akhirnya lobby, akhirnya datang ke ini. Pertama dia dikasih lagi, lalu datang ke hakim. Di lobby kata hakim, dijelaskan oleh hakim, orang ini tuh dia seorang kepala keluarga. Kalau dia dihukum mati, siapa yang menafkahi dia? Siapa yang nanti mengurus istri dan anaknya? Gimana Pak Hakim, bisa tidak dikurangi? Akhirnya sudahlah, hukuman seumur hidup. Nah, itu namanya apa Bapak? Berarti keluarga ketika minta kepada perantara ini, berarti dia minta syafaat. Syafaat dari orang ini supaya lebih ini. Jelas Bapak ya? Ya. Apa? Pokoknya Ya, contoh nyata apalah pokoknya. Kurang lebih begitu. dia mau hidup aja. Intinya. Iya. Atau inilah apa istilahnya? Iyalah. Pokoknya kurang lebih begitu. Artinya syafaat itu gitu, bisa dibilang rekomendasi atau apalah. Ya, untuk mengambil satu manfaat atau untuk menolak Bahaya. Ya, jelas Bapak ya. Syafaat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari jelaskan kayak gitu. Jelas. Rata-rata kita ada syafaat seperti itu, insyaallah. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada pun terkait dalam agama syafaat, ya artinya ya tadi bisa dalam rangka meraih manfaat atau untuk menolak mudarat. Contohnya kalau meraih manfaat seperti syafaat yang diberikan oleh orang yang masuk surga, orang mati syahid, kepada keluarganya, 70 anggota keluarganya. Jadi misalkan ada anggota keluarganya yang ditempatkan di surga bagian rendah, dia kasih syafaat sehingga sampai ke surga bagian atas. Ini untuk dapat manfaat atau untuk menolak mudarat. Misalkan orang yang mati syahid ini
kan dia diberikan hak memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Nah, ada anggota keluarganya yang pantas masuk Neraka. maksiat terus, tapi masih beriman dia, masih sholat, ya, sholat 5 waktu nih, ya bukan sholat Idul Fitri belada aja, ya, dia sholat 5 waktu tapi maksiat juga gitu. Nah, orang yang mati syahid ini memberikan syafaat, oh dia masuk neraka, udah awal syafaat dia surga. Nah, berarti ini dalam rangka menghindar dari bahaya. Jadi bisa untuk mendapatkan manfaat atau menghindar dari bahaya. Nah, itu syafaat. Jelas Bapak ya? Secara umum gitulah. Nanti akan dibahas di bawahnya. Nah, itu judulnya Babu Syafaat, bab tentang syafaat. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa andir bihil ladina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Firman Allah Ta'ala, berilah peringatan dengan Al-Quran. Nabi disuruh memberikan peringatan dengan Al-Quran. Berilah peringatan dengan Al-Quran, orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Tuhan mereka. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat selainnya, selain Allah. Ya. Jadi berilah peringatan dengan Al-Quran, orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Allah, dikumpulkan, digiring ke menghadap Allah. Di mana ini? Akhirat. Di akhirat nanti. Dalam keadaan mereka tidak punya pelindung dan pemberi syafaat kecuali Allah. Di sini menunjukkan adanya apa? Syafaat di hari kiamat nanti. Ini dalil pertama. Wa qauluhu, lalu firman Allah Ta'ala yang kedua, qul lillahi syafa'atu jami'a, dan surat Az-Zumar 44. Kalau tadi Al-An'am ayat 51. Allah berfirman, katakanlah, milik Allah lah seluruh syafaat. Allah katakan milik Allah lah seluruh syafaat. Artinya apa Bapak? Bukankah tadi orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat? Allah yang mengizinkan. Hah? Allah yang mengizinkan. Ya karena semua pemberi syafaat ini tidak bisa memberikan syafaat kecuali Izin Allah. ada izin Allah. Kalau ada izin Allah nggak bisa. Walaupun dia sesoleh apapun, kalau Allah tidak mengizinkan, nggak akan bisa memberikan syafaat. Contohnya Nabi kita disebutkan di sini ada ya? Nggak ada. Oh iya nggak disebutkan ya. Oh ini ada nih nanti. Jadi Nabi di hari kiamat nanti, pernah kita singgung, ketika di mahsyar kan orang-orang ketakutan kan. Allah tidak pernah marah seperti ketika itu. Para orang-orang di mahsyar ketakutan. Mereka mendatangi Nabi Adam, meminta apa? Syafaat. Tolonglah sampaikan kepada Tuhan kita supaya ini supaya jangan marah gini. Nabi Adam angkat tangan. Dengan alasan apa? Saya pernah melanggar larangan Allah dulu, tak enak saya. Apa gaya aja kamu ke Nabi Nuh? Datang ke Nabi Nuh, minta itu juga syafaat supaya selamat dari kemurkaan Allah. Nabi Nuh berkata apa? Saya dulu udah merasa bersalah karena pernah mendoakan kaumnya mengalami binasa, ya, dibinasakan. Udah datang saja kepada Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, berilah syafaatnya inilah, tolonglah hubungi Tuhan kita supaya tidak ini. Nah, Nabi Ibrahim berkata, saya nggak bisa, saya udah berdusta 3 kali. Jadi beliau merasa dosa, merasa bersalah. Saya udah dusta 3 kali. Apa saja dusta 3 kali ini? Ada yang tahu? Yang sakit. Dia merasa bersalah. Pertama sakit ya. Bohongin raja di Mesir itu. Raja, Namrud. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim masuk ke ke tempat peribadatan kaumnya, dihancurkan semua patung-patung kecuali sisakan patung besar. Lalu kampaknya diletakkan di besar. Nah, besoknya mereka ribut. Oh, bisa ini Tuhan kita ini hancur. Orang siapa yang melakukan ini? Ada orang yang nyatakan sami'na fatayadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang pemuda yang sering mencela Tuhan kita. Namanya Ibrahim. Maka raja berkata, faktu bi ala a'yunin nas. Bawa dia di hadapan seluruh manusia. La'allahum yashhadun, supaya mereka menyaksikan. Lalu mereka pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan kami wahai Ibrahim?
kamu nih yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Maka mereka, Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bahkan ini yang besar nih yang melakukan itu tuh. Bukan saya, ini itu tuh. Artinya mungkin dia iri kali. Ada saingannya tuh dia melakukan. Nah, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyalah tuh ini mereka ini kalau tidak percaya. Kalau memang mereka bisa berbicara. Jadi kan ini yang disisakan adalah satu kan. Jadi kata Nabi Ibrahim ini yang melakukan ini yang hancurkan. Tanya ini Tuhan-Tuhan kalian nih kalau memang mereka bisa berbicara. Nah di sini Nabi Ibrahim menyatakan yang hancurkan Besar. itu. Nah ini bagi beliau ini dusta ya. Beliau merasa bersalah. Itu pertama. Kedua, ketika kaumnya mengajak beliau untuk beribadah kepada Ya. berhala. Ada mungkin waktu tertentu, ayo kita beribadah. Saya sakit. Maka Nabi Ibrahim berkata, ini sakit, sesungguhnya aku sakit. Kata kaum sakit, oh ya ditinggal, tidak diajak lagi. Nah, padahal maksud beliau, saya tuh sakit hati gitu untuk ikut itu. Nah, tapi bagi beliau itu dianggap dusta. Padahal itu namanya tauriah, bukan dusta itu namanya. Itu kedua. Yang ketiga, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya Hajar melewati suatu kampung yang mana orang-orangnya suka ngambil istri orang. Nabi Ibrahim sama istrinya lewat kampung tersebut. Gak masalah. Apa? Iya, Asarah ya. Asarah. Ya, jadi ketika melewati kampung tersebut, jadi beliau berdua melewati kampung tersebut dihadang orang-orang. Siapa wanita yang ada di samping kamu ini? Saudari saya. Akhirnya Nabi Ibrahim tahu ini orangnya suka doyan apa? Ngambil istri orang. Akhirnya jawab, ini saudariku. Akhirnya orang, oh ya. Jadi kalau ngambil istri orang senang, tapi kalau ngambil saudarinya aib bagi mereka. Akhirnya udahlah. Padahal maksud dia saudari seiman, iya tidak? Ya. Istrinya saudari seiman kan? Iya tidak? Bukan saudari kandung kan? Nah bagi beliau itu dianggap dusta. Akhirnya beliau nggak, udah saya nggak bisa memberikan syafaat. Kalian pergi saja kepada Nabi Musa. Nah namun Nabi Musa juga sama. Saya nggak bisa karena dulu saya pernah membunuh orang yang mana saya tidak diperintah untuk bunuh dia. Sebenarnya bukan membunuh, kan ketika ada dua orang Bani Israel sama orang Mesir bertengkar, orang dari Bani Israel minta tolong Nabi Musa, maka Nabi Musa tolong lalu tinju. Setelah ditinju ternyata mati. Wah, Nabi Musa merasa itu dosa, nggak mau dia. Akhirnya udah datanglah kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga nggak bisa. Tunjuklah Nabi Muhammad. Maka orang-orang datang kepada Nabi Muhammad. Lalu ketika itulah Rasulullah mendatangi bawah arsy. Beliau sholat, sujud, nangis, sampai akhirnya Allah menyatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu, wasal turqa, mintalah, niscaya permintaanmu diberikan, wasfa' tusyafa', berilah syafaat, niscaya engkau diberikan izin untuk bersyafaat. Nah ini Bapak, habis. Oh yaudah, ya berarti kesimpulannya Bapak, syafaat itu milik Allah, karena tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat tanpa seizin Allah.